Apakah kuesioner prasurvei harus diuji validitas? Oke, di sini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, apakah prasurvei yang melalui kuesioner, jadi prasurvei yang pakai kuesioner, itu apakah harus diuji validitas terlebih dahulu? Dan jika tidak terlebih dahulu gimana? Jadi gini, prasurvei itu peruntukannya adalah menunjang fenomena penelitian, alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Jadi prasurvei itu dilakukan sebelum penelitian, sebelum membuat latar belakang, untuk menunjang latar belakang. Jadi apapun itu bentuknya prasurveinya, mau wawancara, mau pakai kuesioner, mau pakai dokumentasi, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai penunjang fenomena penelitian, atau alasan kenapa penelitian itu kalian lakukan. Terus jawabannya apa? Nah, padahal validitas, uji validitas dan reliabilitas itu ada di bab 3 kan? Ada di bab 4 lah. Ya, analisisnya ada di bab 4, ada di bab pembahasan kan. Nah, validitas dan reliabilitas itu adalah untuk menguji datanya itu valid atau tidak. Padahal prasurvei itu untuk bab 1. Oke? Sampai sini semoga bisa difahami. Jadi, apa artinya? Jadi kuesioner, alat apapun yang dipakai untuk prasurvei, mau tadi yang saya sampaikan wawancara, dokumentasi, prasurvei, itu untuk menentukan atau menambah informasi yang ada di bab 1. Jadi apakah harus dilakukan uji validitas? Tidak. Karena uji validitas itu nanti dilakukannya di bab 4 saat melakukan analisis. Jadi bukan untuk bab 1. Nah, terus hasil kuesionernya bagaimana? Ya hasil kuesionernya disampaikan apa adanya. Apa adanya. Oke, jadi tidak harus dilakukan uji validitas. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya gitu ya, ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini yang memang sedikit berbeda. Ada satu kondisi di mana dosen pembimbing, nah ini dosen pembimbing, karena di sini posisinya adalah jarang sekali di dosen penguji, karena prasurvei biasanya masuknya adalah di dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya menginginkan dilakukan uji validitas terhadap data kuesioner prasurvei. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya, saya mencoba menangkap kalau ada dosen pembimbing yang menyuruh menguji validitas sebuah kuesioner prasurvei, tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menunjang bahwa data yang didapatkan memang benar-benar bisa dipercaya, valid. Oke? Dan tentunya itu apa adanya kalau seumpama dilanjutkan di reliabilities. Tetapi panjang banget ya. Panjang banget karena notabene sebuah alasan penelitian itu dilakukan, ya cukup melihat kondisi yang ada, atau mungkin kalau memang itu dilakukan menggunakan informasi dari peneliti terdahulu, ya hasil dari peneliti terdahulunya itu kita gunakan. Jadi mengapa sampai ada dosen pembimbing yang menyuruh melakukan uji validitas? Kemungkinan agar ngecek bahwa itu data tidak dalam hal data yang dibuat-buat. Dan sekali lagi, model penelitian yang seperti ini, mayoritas kemungkinan arahnya adalah ke kuantitatif supporting ya. Jadi mensupport untuk data, mensupport untuk jenis penelitian yang karakteristiknya adalah kuantitatif. Apakah kalau kualitatif juga? Kalau kualitatif itu sebetulnya tidak berdasarkan data. Dalam artian data itu tidak data kaku, tidak. Tetapi data-data teks ya, data kualitatif yang memang kondisi sosial, ingin mengetahui lebih dalam, jadi harus banyak menggunakan wawancara-wawancara dan lain sebagainya. Simpelnya seperti itulah. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari lebih dalam di dalam kualitatif. Tetapi yang model-model seperti ini, karena ini ada unsur validitas, ada unsur kuantitatif. Jadi validitas ini, uji validitas ini adalah unsur kuantitatif. Walaupun di dalam kualitatif ada, tapi sebutannya bukan validitas, gitu ya.
di dalam apa namanya triangulasi itu ada macam-macam tuh. Nanti kalau ada kan tuh kita bahas tersendiri ya. Jadi istilahnya hampir mirip, ya dimirip-miripkan, bukan hampir mirip, dimirip-miripkan seperti kayak kuantitatif itu uji validitas, tapi di kualitatif berbeda lagi istilahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Simpelnya jawabannya apa? Kalau selama itu masih hanya untuk kuesioner yang prasurvei menunjang bab 1, tidak perlu dilakukan uji validitas. Tetapi apabila dosen pembimbingnya menginginkan untuk dilakukan uji validitas, ya sudah, ikuti aja. Daripada nanti skripsimu ya tidak selesai-selesai. Ya pertimbangannya akhirnya ada faktor lain selain boleh, tetapi ada faktor tujuan lain, yaitu adalah mengikuti instruksi dari dosen pembimbing. Oke, sukses terus skripsinya.